FGB man. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Uji. Ini yang baru berdoa ini Insinyur Budi Sentosa. Ini Wakil Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Surabaya, Pak Rudi. Wow, thank Dan you. juga pengusaha di bidang advertising dan juga properti dan lain sebagainya. Dan ini juga sebentar akan jadi membernya City Chapter. Luar biasa. Dan Thank you, sebentar, thank Pak, you. sudah tercatat sebagai member, Pak. Ya. Bukan sebentar lagi, sudah tercatat ya, Pak Budi ya. Haleluya. Sudah punya kartu anggota. Ya, selamat datang Pak Budi di komunitas yang sangat luar biasa ini. Kenal. Oke. Ya, thank you semuanya. Saya senang sekali dan merasa bangga sekali diundang bicara di chapter yang sangat luar biasa ini. Chapter ini sangat luar biasa karena chapter ini sangat mewarnai perjalanan Full Gospel selama 40 sekian tahun, 42 tahun. Saya lihat chapter ini ada Pak ex National President kita, ada dua National Vice President, ada dua Department National, ada di tempat ini, ada arti, semua orang-orang hebat di tempat ini. Jadi saya kalau di sini ini saya men-sharing saja, bukan mengajar, tapi men-sharingkan apa yang taruh di dalam hati saya. By the way, Jeskiel, kamu salah ngomong ya. Ini bukan om atau apa-apa. Ini semua young at heart, ya. Karena saya WHO bilang 65 tahun masih anak muda loh. 65 tahun loh. Kalau 70 baru dewasa. Jadi nggak ada yang tua di sini. Semua young at heart. Ya, semua anak muda. Siap. Gitu. Siap. Berarti Koko ya Pak Rudi. Jadi siap Koko Rudi. Ya, kita panggil brothers semua. Ya. Siap. Saya lihat Pak Alex semakin hari semakin muda, semakin kinclong. Oke. Nah, hari ini saya membawakan satu tema yang menurut saya tidak populer, sangat tidak populer, tapi saya rasa ini sangat penting, apalagi di Full Gospel. Ya, mungkin nanti kalau dalam sharing saya mungkin ada sedikit agak tajam, maafkanlah, tapi itu dari hati saya yang paling dalam. Dan saya mengalami juga, saya dalam bergumul dalam hari ini juga. Oke. Saya memulai dengan satu cerita, ada seorang janda tua yang tinggal sendiri, punya beberapa anak, kan? Anak-anaknya tidak tinggal sama dia hanya tinggal sendiri. Dan mungkin juga karena seorang ibu tua, ya kan, nggak punya suami, ya mungkin sudah umur sudah tua, mungkin suka ngomongnya apa, jadi anaknya mungkin nggak betah juga. Dan ibu tua ini sangat kesepian, ya. Anak-anak jarang mengunjungi dia. Dan dia share ke temannya. Dan temannya ini seorang sangat pintar. Dia pikir bagaimana supaya anak-anaknya bisa datang kepada mamanya. Akhirnya dia dapat satu akal. Dia bicara ke anak pertama, dan anak kedua. Dia bilang satu hal, kalian tahu nggak, mama kalian ada harta yang belum dikasih tahu kalian. Banyak harta di lemari dia. Begitu anaknya tahu, ya kan, menyebar kan, dan minggu-minggu berikutnya rumahnya penuh dengan anak-anak. Semua uhal, dan bahasanya semua uhal. Sangat uhal, sangat berbakti, sangat submisif. Apapun yang mama minta langsung dikerjakan. Padahal dulunya enggak. Tetapi karena itu, kan, dia jadi anak-anak jadi sayang orang tua, jadi submisif. Nah, saya tidak lanjutkan cerita berikutnya, ya. Jadi saya mau katakan, kadang-kadang harta bisa membuat orang submisif. Harta bisa membuat orang submisif. Nah, saya meminta satu video singkat 18 detik
Coba kita akan lihat bagaimana submisifnya seorang istri terhadap suami. Bro Halim boleh mungkin di-share-kan hanya 18 detik. Coba perhatikan seorang istri yang submisif. Kunci pernikahan rumah tangga yang bahagia untuk para wanita. Yang pertama, dengarkan suamimu. Yang kedua, hormati suamimu. Yang ketiga, hargai dia sebagai kepala rumah tangga. Dan diam! Dan yang keempat, dengarkan dia saat berbicara. Ini salah satu contoh istri yang submisif. Seperti yang tadi anak yang submisif. Ya. Jadi dunia ini banyak submisif yang quote and quote tidak asli. Nah, kira-kira mungkin kalau tadi Bro Ati itu ke Full Gospel tahun 2003 ya. Nah, kira-kira 2005 ada seorang pengusaha yang berhasil ya, yang dia merasa berhasil diajak ke Full Gospel, ke chapter meeting seperti ini. Sangat berhasil. Dia di gereja sudah sangat aktif melayani di majelis, ya kan? Pernah jadi ketua majelis, sangat aktif sekali. Ya, ketika diajak ke Full Gospel, dia merasa cocok sekali karena dia bisa bertemu dengan bisnismen yang berbeda-beda, dari gereja yang berbeda-beda, dan semakin hari dia semakin semangat, semakin berapi-api, semakin on fire melayani Full Gospel. Kemudian dia cerita ke hamba Tuhannya. Dia cerita ke hamba Tuhannya, dia dapat api dari Full Gospel seperti ini, makin cerita makin semangat. Hamba Tuhannya pun sangat senang. Puji Tuhan, dia pikir, waduh, ini majelis saya luar biasa, makin hari makin semangat. Semakin hari semakin semangat. Di Full Gospel dia aktif, ikut Live Land Live, ya kan? Ikut teaching training, ya. Dan bahkan dia saking semangatnya sampai kekurangan hikmat. Dia melihat hamba Tuhannya kurang berapi-api, dia ajarin hamba Tuhan, you mesti begini, kan? Karena pengusaha, ya kan? Berkontribusi di gereja, dia bahkan mau ngatur hamba Tuhannya, you harus begini. Lama-lama hamba Tuhannya nggak nyaman karena diatur terus, diminta terus gitu. Padahal tujuannya baik, nggak nyaman sehingga hubungan mereka itu makin hari makin tidak bagus, sampai hamba Tuhannya kesel dengan Full Gospel, setengah kesel. Apa ini ya? Majelis gua ke Full Gospel pulang-pulang jadi seperti ini gitu loh, karena kurang hikmat. Tetapi menurut saya bukan kurang hikmat, karena tidak ada penundukan. Dia sudah lupa dia butuh seorang pendeta hamba Tuhan yang covering dia. Dia tidak mengerti artinya submisif, dan hubungannya sangat jelek, bertahun-tahun sangat jelek. Dan saya mau katakan saudara, beberapa tahun itu kan bisnis pengusaha ini stagnan. Memang tidak rugi, tetapi yang tadinya untung jadi stagnan. Bertahun-tahun sebelum hubungannya pulihkan. Coba saudara bayangkan, tujuan yang begitu bagus, ya, iblis pakai hal satu ini untuk menyerang. Dan saudara tahu nggak siapakah pengusaha itu? Anda pasti kenal. Pengusaha itu adalah orang yang sekarang bicara. Saya mengalami bertahun-tahun hubungan sangat jelek dengan hamba Tuhan saya, dengan pendeta saya. Sampai satu saat kami revive hubungan baik, baru beres gitu. Saudara, saya mau katakan, seorang bisnismen untuk bisa tunduk itu hal yang sangat sulit. Hari ini saya mau sharekan bahwa saya mau katakan ini yang saya alami. Kita di bisnis, kita sudah terbiasa memberikan perintah, memberikan direction. Kita sudah terbiasa mengontrol, ya, mengambil keputusan. Ya. Susah untuk mendengar, apalagi tunduk. Ya. Tunduk apalagi kepada orang yang lebih, menurut kita lebih gak hebat dari kita. Itu pergumulan, ya. Pergumulan yang terjadi hari-hari ini, dimanapun, di organisasi manapun.
Kenapa banyak terjadi perpecahan, saudara? Karena yang satu ini, tidak ada penundukan. Kenapa gereja suka pecah? Ini terjadi juga, saudara. Karena tidak ada penundukan. Kita merasa kita pengusaha. Kan? Gua mulai dari habit. Kenapa gua mesti tunduk? Kan? Apalagi di full gospel. Kan? Semua duit sendiri, kantong sendiri. Buat apa gua tunduk sama lu? Ya, buat apa gitu loh. Bahkan pernah terjadi, bukan di sini, di Jakarta. Ya, di Jakarta. Ada yang sampai bilang, lu punya omset setahun, masih kalah sama gue punya profit sehari. You jangan mau ngatur gue mau ngapain. Jangan ngatur-ngatur gue. Bayangkan itu penghinaan yang sangat luar biasa. Ini dilakukan terhadap pemimpinnya, saudara. You punya omset setahun, masih kalah sama gue punya profit sehari. Itu kok penghinaan luar biasa. Karena tidak ada penundukan, saudara. Dan ini terjadi bahkan di full gospel. Bahkan makanya saya mau men-sharekan tema ini bukan karena saya sudah melewati. Saya terus diproses untuk hal yang seperti ini. Karena saya bukan tipe orang yang saya bukan kolerik, saya melankolik, sangat sharp gitu, perfeksionis. Ya. Saya susah melihat yang tidak perfeksionis, apalagi tunduk sama orang yang tidak perfeksionis. Nah ini yang saya mau sharekan, ini yang mau saya bagikan gitu. Nah saya mau ajak kita baca satu ayat, Ibrani 13 ayat 17. Mungkin Jeskel bisa tolong bantu saya mungkin. Ibrani 13 ayat 17. Oke, saya baca aja ya. Atau Jeskel bisa baca. Sorry, ya Pak, baru dapat. Ibrani 13 ayat 17 ya? Ya. Oke. Ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, maka mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagi. Amin. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya. Saya ulangi, sebab pemimpin kita adalah orang yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Dia bertanggung jawab, saudara. Saudara, saya makan di sini. Saya yakin di sini banyak pemimpin. Dan ketika kita memimpin orang kita pimpin, kita perlu berhikmat, saudara. Kita bertanggung jawab atas mereka. Ya. Kita berdoa atas mereka. Ya. Saya belajar dari Pak Bernard, ya kan? Selalu berdoa untuk orang, bahkan untuk orang yang sangat susah dihadapi. Berdoa terus. Itu tanggung jawab saya pemimpin. Ya. Di full gospel, leadership full gospel bukan bos, bukan perintah. Karena tidak mungkin bisa perintah. Karena itu semua orang yang bertanduk-tanduk gitu. Semakin diperintah, tanduk semakin naik. Ya. Saya senang sekali dengan istilah Pak Alex. Full gospel leadership di full gospel adalah piramid terbalik. Yang paling tinggi justru harus di paling bawah menopang yang atas. Ya. Tapi hari ini saya tidak cerita tentang leadership. Saya bicara tentang bagaimana kita sebagai orang punya leaders, bagaimana sikap kita terhadap leaders sebagai orang yang memimpin hidup kita. Gitu. Bayangkan saudara, mereka bertanggung jawab atas hidup kita. Ya. Dan submissive itu adalah hal yang sangat penting, ya, sangat penting. Pengalaman di full gospel tidak mungkin, saya ulangi, tidak mungkin orang yang bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di full gospel kalau mereka tidak mengerti tentang penundukan diri. Coba tanya Ko Ayung, ya, Pak Alex, Pak Andreas, Pak Hendro, yang di atas 30 tahun pasti mengerti apa artinya penundukan diri. Kalau tidak mengerti pasti hilang atau melayani dengan penuh kepahitan. Ya, penuh kepahitan. Nah, Joyce Meyer berkata demikian. If we don't learn how to submit to authority, we won't ever learn to submit to God.
Kalau kita tidak belajar untuk menunduk terhadap otoritas, kita tidak mungkin belajar untuk tunduk pada Tuhan. Ini kata Joyce Meyer. Sering sekali Tuhan pakai orang-orang tertentu untuk orang tertentu untuk membuat kita belajar tunduk. Bahkan sering kali Tuhan pakai orang yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup kita untuk proses hidup kita, supaya kita belajar tunduk, supaya kita bisa dipakai dengan lebih luar biasa. Di hari-hari, saudara, dimanapun, ya kan, mungkin leaders kita bukan yang sesuai harapan kita, bukan orang yang lebih capable dari kita. Tapi ingat, kita tidak hanya hormati dia, kita hormati yang memilih dia. Kalau hari ini Tuhan pilih Pak Sugianto Tan jadi RP, ya, kita bukan hanya hormati Sugianto Tan, kita hormati Tuhan yang memilih Pak Sugianto Tan. Tuhan izinkan orang-orang yang memimpin kita untuk memproses kita. Kalau kita ketemu leaders yang sangat baik, fine, puji Tuhan. Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk memproses kita. Jadi, nah ini satu quote lagi dari William Young, dia berkata demikian, bahwa penundukan itu bukan tentang otoritas atau penundukan diri, tetapi tentang hubungan antara kehormat dengan cinta, dengan kasih. Yang mendasari kita adalah apa? Hormat dan kasih. Kita bisa tunduk, terpaksa, bisa. Tapi seperti saya katakan contoh di depan itu, ya, istri yang mengasihi suami adalah istri yang menghormati, kan? Tapi semuanya dibentak. Bisa kita lakukan penuntukan yang quote and quote tidak benar. Tetapi penuntukan diri yang benar didasari oleh rasa hormat dan kasih. Rasa hormat dan kasih. Nah, saya ambil submission dalam bahasa Inggris. Saya quote, Pak, dia bilang begini. Submission adalah meletakkan diri kita di bawah, orang yang memimpin kita untuk mencapai tujuan bersama. Penundukan diri adalah meletakkan diri kita di bawah orang yang memimpin kita untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Nah, saya mulai dengan satu kisah yang tidak enak, ya. Kalau kita tidak submisif, ya, tidak submisif kepada leaders yang Tuhan sudah pimpin, ya. Ada cerita tentang Musa, Harun dan Miriam. Ya, nanti dibaca di Numbers, Bilangan 12 dibaca di sana. Bagaimana Harun dan Miriam berontak terhadap Musa. Mereka merasa Musa harusnya lebih muda. Harun seorang pembicara orator yang hebat sekali. Bahkan setiap tulah itu Harun yang pakai tongkat itu membuat tulah terhadap bangsa Israel. Harun orang yang sangat pembicara yang sangat hebat. Miriam adalah kakak Musa yang menyalahkan Musa. Mereka merasa ini adik gue ini kok begitu terkenal, begitu berpengaruh. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang. Dan Miriam dihukum, ya, dihukum leprosi, kusta, tapi hanya 7 hari. Saya ingat ketika waktu saya berontak terhadap pendeta saya, ya, hubungan tidak bagus, ya, saya tidak nyaman, saudara. Bisnis saya stagnan. Beberapa tahun sebelum hubungan kami itu baik. Sebelum kami ada pemulihan. Ya, penundukan diri itu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Israel tidak mau tunduk pada Musa. Apa yang terjadi? Satu generasi
tidak masuk tanah perjanjian. Yang harusnya begitu dekat dibawa putar-putar 40 tahun. Ada risiko, saudara. Ada risiko. Nah, kenapa sih manusia susah untuk komit, susah untuk submission, susah untuk submission. Ya. Pertama, manusia itu mau bebas. Manusia secara alami tidak mau dikontrol, tetapi mau kontrol. Saya ulangi, secara alami kita mau bebas, saya nggak mau dikontrol. Tetapi ketika saya pimpin, saya mau kontrol. Saudara, ini lumrah. Kalau kita mengalami hal seperti itu, lumrah, saudara. Itu lumrah, manusiawi. Kita mau bebas kok. Tetapi ketika pimpin, kita mau kontrol. You mesti report ya. You mesti begini, mesti begini, mesti begini. Wajar. Tapi apakah kita submisif, tunduk pada yang atas? Saya mau katakan, saudara, di full gospel, ketika kita banyak termasuk saya ada pemimpin, saya memimpin. Kalau hari ini saya tidak mengerti submisif ke atas, jangan heran di bawah saya tidak ada penuntukan diri terhadap saya. Hari ini, kalau saya tidak submisif kepada Pak Dali, jangan heran kalau ada yang tidak submisif. Ini hal yang sangat penting, saudara. Kedua, kenapa kita susah submisif? Karena kita merasa kita lebih hebat. Ya. Gua ini lebih hebat gitu loh. Ngapain gua submisif? Ya. Kita pikir kita lebih tahu diri kita daripada orang lain. Ngapain gua dikontrol sama orang lain? Tidak mengerti saya ini siapa? Ya. Ngapain kita mengerti? Kita mau tunduk kepada dia. Inilah manusia. Inilah problem manusia. Nah, saya mau ke intinya hari ini. Real submission terjadi even if, walaupun ada 3. Real submission, even if, nomor 1, we have to sacrifice. Penundukan diri ya, yang real, walaupun kita harus berkorban. Tidak ada yang suka berkorban, saya katakan. Tetapi real submission, walaupun kita harus berkorban. Nah, kita semua tahu cerita Abraham. Ya, menunggu anak, 90 tahun baru punya anak. Ya kan? Ingat, saya mau sharekan sedikit. Poin intinya, ketika anak yang ditunggu-tunggu lahir, Ishak, ya kan? Satu saat Tuhan minta, korbankan Ishak. Korbankan Ishak. Nanti tadi punya kesempatan baca Genesis 22. Kejadian 22 ayat 7 dan 9. Bagaimana saya bayangkan saya sebagai papa ya. Kejadian 22 ayat 7 dan 9. Ketika Ishak bertanya kepada Abraham, mereka akan menyembahkan korban bakaran pada Tuhan. Ishak bertanya, "Papa, mana korban bakarannya?" Bagaimana perasaan sebagai papa? Dia tahu, anak gue ini gue mau bakar untuk persembahan di Tuhan. Bagaimana perasaannya? Yang di 9, ketika Abraham harus mengikat Ishak, bagaimana perasaan sebagai papa? Tetapi Abraham tetap tunduk pada Tuhan. Dia tetap tunduk kepada Tuhan. Dan Tuhan sediakan korban bakaran. Bagaimana Anda dan saya ketika saat-saat kita harus berkorban, apakah kita mau tunduk? Menurut saya, Abraham jadi bapak orang beriman karena peristiwa ini. Karena dia tunduk pada Tuhan. Dia ikut pada Tuhan. Maria, ya, seorang perawan, ya, sudah tunangan. Ya. Ketika malaikat bicara, engkau akan mengandung. Ya. Apa kata Maria? I'm only a servant. Jadilah padaku sesuai kehendakmu.
ketika ada nasihat harus berkorban, apakah kita mau tunduk? And Andy Stanley berkata demikian, divine direction begins with unconditional submission. Arahan yang ilahi, direction yang ilahi dimulai dari penundukan yang tidak bersyarat. Tidak bersyarat. Nah, saya ingat berapa tahun lalu World Convention, ya, World Convention, Indonesia berangkat. Waktu itu Pak Bernard nggak ikut ya. Waktu itu ada mungkin 40 lebih. Indonesia tim yang sekarang Pak Bernard Indonesia kalau World Convention sekarang dihormati Pak Bernard karena selalu dikasih kesempatan untuk sharing. Waktu itu kita di Honduras. Namanya Asia Morning. Jadi Indonesia pegang peranan, ya kan? Saya ada 3 anak muda bersaksi 4 menit. 4 menit. Saya yang seperti MC memperkenalkan mereka. Yang hadir waktu itu kira-kira ada mungkin sekitar 5.000 orang. Gedung besar. Gedung besar. Setelah 3 orang anak muda ini dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah, ya. Selesai bersaksi, tahu-tahu Pak Adian, ya, dia di samping saya, dia Rudi, kamu habis ini altar call. Saya kaget. Altar call, saya bukan pembicara, saya hanya seperti MC. Kemudian tipe saya bukan tipe yang altar call, saya itu tipe bukan tipe itulah. Ya. Saya dalam hati saya dongkol gitu loh. You kalau mau saya jadi altar call, kenapa udah jauh-jauh hari kasih tahu saya supaya saya bisa persiapkan gitu loh. Ini saya nggak siap sama sekali gitu loh. Altar call, saya jengkel dia ada, saya di panggung udah nggak bisa apa-apa. Saya berdoa, mau nggak saya tunduk, mau nggak saya tunduk. Ya. Akhirnya ada damai sejahtera. Ya udah, saya bilang, ya sudah, saya masih pikir, nggak apa-apa lah udah. Paling-paling nanti ada sejarah, ada rekod dalam World Convention di Honduras, ada seorang dari Indonesia altar call dan tidak ada satupun yang maju. Paling itu resikonya. Saya udah siap dengan segala macam resiko. Dan ketika saya dapat peace, saya maju, saudara. Saya mau katakan, saudara, kalau kita tahu, kalau kita benar sudah submit, bukan kita lagi yang bicara. Saya nggak tahu saya bicara apa. Singkat, saudara yang maju, mungkin sekitar 500 orang anak muda. Saya tantang anak muda waktu itu. Saya mau katakan, belum pernah dalam hidup saya memimpin seperti itu gitu, altar call. Ketika ada penundukan, Tuhan yang saya yakin Tuhan yang bicara. Saya nggak ingat lagi saya bicara. Bukan hebat kita, saudara. Kalau kita true submission, ya, ada pengorbanan, hasilnya juga luar biasa. Hari-hari ini saya nggak tahu apa yang kita alami. Ya. Saya nggak tahu apa yang kita alami. Ya. Mungkin harga diri kita terusik. Ya. Mungkin juga apapun terjadi. Tapi ingat, sacrifice adalah harga yang harus kita bayar. Kedua, real submission, even if we are not capable. Kita tidak mampu. Ini kalau bahasa ini semua pasti mengerti, apalagi yang chapter presiden. Di full gospel dijorokin, ya kan? Bahasanya paling dijorokin. Mungkin kalau kita ingat, kira 80%. Wah, saya jadi chapter presiden, dijorokin. Coba tanya presiden chapter di sini. Ada nggak? Saya jadi chapter presiden, kalian saya mau jadi chapter presiden. Mungkin ada ya, tapi mungkin ada porsi kecil. Kan? Rata-rata dijorokin. Ya kan? Saya nggak tahu Pak Sugiarto dijorokin atau saya mau jadi RP. Saya nggak tahu. Rata-rata, saudara. Rata-rata kita tidak mampu. Kita merasa kita tidak mampu. Tetapi kalau kita tunduk, bukan Tuhan yang memampukan kita, saudara. Genesis 6, nanti baca. Kita semua tahu Nuh. Cerita Nuh semua sudah tahu. Nuh adalah seorang farmer, ya, petani. Ya. Ketika Tuhan minta dia bangun bahtera, nggak tanggung-tanggung, saudara.
panjangnya 1,5 kali panjang lapangan sepak bola. Katanya ada 4 tingkat, ada tingginya 4-7 tingkat. Mana mungkin petani bisa bangun seperti itu? Bangunnya di mana? Bukan di laut, saudara. Di atas gunung. Kita semua tahu ceritanya. Di atas gunung. Tapi saya sampaikan itu. Nuh tunduk, walaupun dia tidak mampu. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun banyak ancaman, banyak olok-olokan terjadi. Nuh tetap lakukan. Ya, do all the best. Ya, dia tunduk pada Tuhan. Dia perlu waktu 120 tahun untuk bangun Batra. Tapi dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, Winston Churchill berkata demikian. Kalau seseorang harus tunduk, itu akan sia-sia kalau tidak dilakukan dengan usaha terbaik. If one has to submit, it is wasteful not to do with the best grace possible. Kalau kita tunduk terus tidak melakukan apa-apa, walaupun nggak bisa, ya itu apa adanya aja. Ya, tunduk kita lakukan all the way. All the way. Saya mau katakan, saya masih ingat mungkin sekitar 8 tahun lebih. Satu saat saya masih di regional. Pak Bernard telepon saya. Pak Bernard bilang, Rudy, saya sudah berdoa. Kamu jadi Youth National President. Saya kaget. Saya belum pernah di nasional. Kemudian seumur hidup saya, mungkin Pak Bernard nggak tahu, dari kecil sampai besar, saya bergaul dengan orang di atas saya, orang yang lebih dewasa. Jadi kalau hubungan bisnis saya selalu dengan orang yang lebih senior. Saya tidak punya masalah untuk berhubungan dengan orang yang di atas. Saya ngerti bagaimana masuk. Tetapi untuk berhubungan dengan orang yang di bawah saya, terus terang Pak Bernard, saya mungkin hari ini saya katakan, saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Saya berdoa, gimana ini? Saya belum pernah hadapi anak muda. Gimana caranya gitu? Ya. Kalau chapter presiden, ya saya nggak siap, tapi saya level saya gampang. Chapter saya waktu itu di atas saya nggak punya masalah. Tetapi memimpin anak muda, saya tidak punya pengalaman. Saya ingat, saya tinggal bicara ke Tuhan, saya nggak ngerti loh. Saya nggak ngerti loh. You ketemukan saya aja gitu loh. You ketemukan saya aja. Saya cuma keliling. Setiap bulan saya keliling. Setiap bulan saya keliling kota-kota. Ya. Ketemukan di mana ada anak muda leaders, saya langsung ketemu. Saya ingat satu saat di Bandung ada seorang anak muda leaders katanya. Wah, saya bicara sama dia excited. Saya bilang, oke, 2 hari lagi gue ke Bandung. Ya. Kemudian saya ke Bandung sampai sana jam 2 lebih. Kita duduk bicara, ngobrol. Ya. Ngobrol kira-kira ya 2-3 jam lah. Selesai itu, saya bilang, saya mau pulang. Dia tanya, kok Rudy ke Bandung nggak cari orang lain? Enggak. Jadi hanya ketemu saya? Iya, saya bilang. Iya. Puji Tuhan. Itu tidak sia-sia hari ini dia ada salah satu artinya. Saya ingat kami pernah ke NTT, ya, NTT waktu itu belum ada anak muda. Dr. Hendro, saya masih ingat. Dr. Hendro bilang, Rudy, ini ada satu anak muda, potensi, Bobi Lianto, dia bilang. Bobi Lianto. Saya ketemu dia di Bali, kemudian kita bangun hubungan. Saya bawa 5 anak muda. 5 anak muda ke NTT. Bikin acara anak muda. Ya. Yang hadir sama-sama katakan banyak. Yang hadir banyak. Ya. Tetapi yang anak mudanya kurang dari 10. Saya kecewa nggak? Kecewa, saya kecewa. Saya bawa 5 anak muda, 1 yang masih baru pertama kali, baru ke full gospel. Kecewa gitu loh. Tuhan kok begitu ya? Kita terbang hampir 3 jam, ya kan? Kok begitu ya gitu loh. Ada gubernur yang kata pembukaan, ya. Kok begitu ya? Tapi saya katakan saudara, kalau kita tunduk, hari ini NTT 70% anak muda. 70% anak muda. Dan salah satu yang saya bawa,
ya Yuhandi, yang dia baru ke full gospel, hari ini jadi regional presiden. Kita nggak tahu, saudara. Tapi kalau kita benar-benar tunduk, ya Tuhan yang beracara, saudara. Tuhan yang beracara. Terakhir, submission, even if we are not guilty, even we are not guilty. Bahkan kita tidak salah, kadang-kadang kita harus tunduk. Tuhan Yesus apa salahnya? Dia harus disalib. Saya ingat Matius 26:29 berkata demikian. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dariku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Not my will, but your will be done. Di dalam full gospel, bukan masalah benar atau salah. Setiap kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Setiap pemikiran ada benarnya, ada salahnya. Kalau tidak ada penundukan, pasti ribut. Tetapi kalau ada penundukan, Tuhan sudah pilih leaders kita. Kalau kita ikutin, pasti bisa. Nah, mungkin Ko Ayung ada di sini. Saya mau sharekan. Saya melihat satu contoh yang sangat bagus. Periode yang lalu, ya, saya sudah minta izin Ko Ayung untuk menyaksikan. Ko Ayung ada ya, nggak apa-apa Ko Ayung ya. Ini untuk ini bersama-sama. Saya melihat satu contoh. Ko Ayung ada seorang teaching and training. Ya, dia punya planning mau seperti apa. Tetapi Pak Ardian punya cara yang berbeda. Saya tahu ada saat bagaimana Ko Ayung di-cut. Tapi saya lihat kok saya kok lihat Ko Ayung jago kungfu master, jago karate, di-cut begitu. Saya tahu dia juga sangat pastilah kesel gitu. Tapi Ko Ayung diam. Dia diam, dia tidak bicara apa-apa. Itu satu teladan yang sangat bagus. Dan hari ini ketika baru awal periode yang baru, Ko Ayung sudah tancap gas. Yang 4 tahun lalu nggak bisa, sekarang udah tancap gas, full. Kita lihat sekarang kegerakan doa itu seperti apa hari ini. Ya. Penundukan. Saudara, full gospel. Ya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Penundukan arti kita meletakkan diri kita di bawah pemimpin kita untuk mencapai tujuan bersama. Do we have penundukan? Apakah kita ada penundukan? Ya, 3 hal. Real submission. Walaupun kita harus berkorban. Walaupun kita tidak bisa. Walaupun kita tidak salah. Karena Tuhan yang memampu kita. Ketika kita tunduk, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. FGB man. Be strong, bro. Be strong in the Lord. FGB man.